tentang hal yang sangat berkenaan dengan bulan ini, karena bulan ini jatuh pada tanggal 2 Oktober kemarin kita baru memperingati Hari Batik. Hari Batik ya, dan semua sudah batik ini adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia sebagai UNESCO. Hari ini juga kita akan ngobrol bareng saudara saya, sister saya, yaitu siapa dia. Pastinya teman-teman di Fakultas Syariah Samarinda sudah tak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah Ibu Maisyarah Rahmi Hasan, LCMA PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Yani? Alhamdulillah baik. Hari ini kita kembar ya. Oh iya. Iya, kita memang sehat. Hari ini juga kita pakai baju batik. Iya benar. Karena memang 2 Oktober kemarin kita baru memperingati Hari Batik Nasional ya. Ya benar. Jadi Hari Batik ini sangat setiap tahun pasti diperingati. Oleh karena itu orang-orang di Indonesia, bahkan orang-orang di kantor juga menjadikan batik sebagai seragam. Apa nih tanggapan Ibu Maisyarah Rahmi Hasan yang S2 dan S3-nya di luar negeri, di Malaysia? Tuh, gimana? Apakah di Malaysia juga punya seragam batik seperti di Indonesia, atau mungkin teman-teman yang ada kuliah di sana, kuliah di Malaysia juga menjadikan batik sebagai baju persatuan gitu, di momen-momen sendiri dipakai gitu. Iya, jadi kalau ngomongin tentang batik ya, pasti batik itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi kalau di Malaysia juga punya batik dan mereka punya motif yang khas juga. Jadi kalau misalnya kita datang ke Malaysia, kita juga bisa beli batik-batik yang memang bermotif Malaysia. Nah kalau ngomongin gimana sih kita kuliah di luar negeri, apakah pakai batik juga? Tentu saja ya, apalagi Indonesia ini itu sangat terkenal sekali dengan batiknya yang memang beragam, dan di setiap daerah kan punya motif sendiri ya. Jadi kekayaan Indonesia juga itu termasuk batik. Ya, jadi batik di Indonesia ini sudah menjadi budaya yang menjadi warisan ya, warisan leluhur, yang mana itu udah menjadi kebanggaan kita juga. Jadi ketika kita keluar negeri ya, apapun kita yang mau belajar atau juga dinas mungkin atau seminar dan lain sebagainya, biasanya sih kita memang pakai baju batik menunjukkan bahwa kita memang orang Indonesia yang memang cinta dengan karya tanah air kita. Ya, jadi kita juga mahasiswa di sana memang selalu punya koleksi pakaian yang memang motif batik ya. Tapi kalau misalnya seragam sih kalau kita dulu belum ada ya, cuma itu kita memang punya sendiri dan kita koleksi, kita bawa dari Indonesia ke Malaysia untuk benar, itu ada momen-momen yang khusus gitu ya, yang memang ada pertemuan mahasiswa antar bangsa, kita pasti pakai batik ya. Iya, menunjukkan jati diri kita. Benar, cinta kita kepada Indonesia salah satunya, dan memang sudah mendunia sekali, bahkan para kepala-kepala negara yang ada di seluruh dunia juga memakai batik ya. Dan bahkan beberapa semua orang-orang yang di luar negeri ada yang datang ke tempat kita untuk apapun konser dan lain sebagainya, kita pasti memperkenalkan salah satu budaya Indonesia di batik. Jadi ngomong-ngomong tentang batik nih, batik itu kan kalau kaitannya dengan hukum, karena kita di Fakultas Syariah Samarinda masih dekat sekali dong, karena kan kita tahu bahwa hukum itu segala jenis kehidupan. Salah satunya itu karya. Karya itu kalau dalam hukum kalau dibuat diadaukan masuk ke dalam ranah hukum, batik itu masuk ke dalam hak kekayaan intelektual, masuknya di dalam hak kita, ya kan? Iya benar. Jadi kita patut berbangga karena memang harusnya juga pengrajin-pengrajin di Indonesia mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya terkait dengan hak kita, batik ya. Betul, karena itu juga kan menjadi kekayaan kita ya, dan juga itu menjadi kalau berbicara kan hak kekayaan intelektual, jadi intelektual kita itu yang kita nilai ya kan. Dan menurut saya sih ya, tidak semua orang punya ide kreatif gitu. Jadi ide-ide kreatif itu juga harus dihargai ya, melalui hak kekayaan intelektual tentunya ya, itu sangat, dan pastinya bernilai rupiah. Dan juga pengakuan terhadap karya tersebut. Jadi misalnya kalau kebetulan kita di Samarinda ya, di Samarinda juga punya motif. Ini mungkin salah satu motif yang kita pakai ini merupakan motif Kalimantan. Nah kebetulan kan kalau di Aceh dia beda lagi ya, motifnya tidak seperti ini. Jadi setiap daerah punya motif sendiri.
jadi lebih diakui dan pastinya akan salah satu produk yang akan terkenal. Kalau semuanya batik Aceh kan punya menu sendiri, jadi kalau semuanya Ibu Maisarah pakai batik Aceh pasti tahu tuh itu batik pasti dari Aceh. Dan jangankan Aceh, di Kalimantan sendiri, di daerah-daerah khususnya Kabupaten Berau ya, Kabupaten Berau seperti saya di sana juga punya batik juga. Batiknya ada penyunya karena memang di tempat kami juga budidaya khas banget. Jadi kita perlu berbangga dan kita perlu melestarikan budaya ini, dan memang kita juga patut memberikan apresiasi terkait dengan Hari Batik tanggal 2. Setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional ya, dan jadi ini menjadi momen yang spesial juga untuk seluruh warga Indonesia untuk mungkin pada hari itu batik khusus tanggal 2 Oktober kita pas harusnya seperti kemerdekaan ya, 11 Agustus biasanya setiap warga itu merayakan dengan sukacita gembira ya, pakai baju merah putih. Nah, di hari tanggal 22 Oktober yang jatuh tahun ini 2020 harusnya juga kita mendukung Hari Gerakan Batik Nasional sebagai kostum yang bisa mempersatukan kita semua ya. Karena kan Indonesia juga terkenal dengan keberagaman ya. Dan kalau kita berbicara tentang keberagaman itu kan juga menjadi kelebihan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita gitu, bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat. Jadi memang unik ya kalau berbicara tentang Indonesia ini, sukunya yang berbeda-beda, bahasanya juga setiap daerah punya bahasa masing-masing gitu. Jadi semua karya, kreativitas dan budaya seni di Indonesia itu sangat menjadikan Indonesia ini memiliki nilai plus kalau kita bersanding dengan negara-negara di luar gitu. Bahkan kita mahasiswa Indonesia nih yang kalau misalnya kita kuliah di luar negeri, kita bangga dengan Indonesia gitu ya. Bahkan yang kalau menurut saya nih rasa nasionalis kita ketika berada di luar negeri, benar itu sangat teruji, dan memang rasa cinta ke tanah air itu lebih. Ya, kenapa? Karena kita berada di negara orang lain, kemudian kita juga membawa nama baik tanah air kita. Dan batik ini kan bukan hanya untuk dipakai kostum baju ya, bisa jadi ke perabotan kita meja atau ada motif-motif khusus yang bisa mungkin wayang atau wayang-wayang itu biasanya dijadiin figuran gitu kan di rumah, dan beberapa kantor-kantor yang ada di Samarinda khususnya selalu menjadikan batik itu sebagai ikon. Jadi kalau pas datang ke kantor tersebut biasanya ada batik khas yang ada di daerah masing-masing ya. Jadi itu adalah salah satu bukti juga bahwa warga Indonesia khususnya Samarinda juga sangat mencintai batik. Jadi jangan lupa buat teman-teman, buat sahabat podcast, sahabat Fasya podcast sebelumnya, sahabat Fasya, untuk selalu catat di tanggal 2 Oktober setiap tahunnya kita akan memperingati Hari Batik Nasional yang sudah diakui UNESCO juga, dan memang ada beberapa ya, bisa jadi kita nanti cross check ya mana batik yang sudah mempunyai hak kekayaan intelektual terkait dengan hak kita. Kalau di Samarinda sendiri sepertinya kalau ngomongin haki belum banyak yang belum banyak yang serius terkait hal tersebut. Kita masih stagnan di beberapa beberapa produk-produk yang mungkin terkait dengan sertifikasi halal dan sebagainya. Cuma kalau untuk haki beberapa belum ada, termasuk beberapa kerajinan-kerajinan yang ada di Kalimantan Timur khususnya Samarinda. Dan memang ini perlu juga kepedulian dari pemerintah terkait, karena kalau masyarakat tidak didampingi langsung oleh pemerintah terkait, hal tersebut biasanya kurang terwujud karena memang masyarakat kita juga itu tadi pemahamannya kurang. Terus bisa jadi pemahaman yang kurang, bukan kesadarannya, bisa jadi karena mereka kurang paham, jadi agak kurang sadar. Cekgu, nah saya panggilnya Cekgu yang akan setahu saya. Jadi dan beliau ini adalah salah satu orang Aceh dan lama banget melakukan pendidikan di luar negeri. Dia sudah cerita juga tentang batik, bagaimana batik itu menjadi pakaian yang harus dipunya, ya harus setiap orang di Indonesia harus punya ya batik ya kan. Aneh aja gitu ya kalau anak-anak khususnya mahasiswa kalau nggak punya batik.
Dan dari kita juga setiap beberapa momen Kamis atau Jumat, kalau sebenarnya Jumat olahraga kita selalu pakai batik ya, sebagai salah satu kostum yang memang harus dimiliki orang Indonesia. Kita harus cinta dong dengan karya budaya seni yang ada di Indonesia. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Jadi kita yang harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia termasuk batik. Ya, bagaimana kemudian kita mendukung juga para pengrajin batik ya kan, untuk mengembangkan kreativitas mereka dan juga mendukung perkembangan bisnis yang mereka lakukan. Ya kan, kalau misalnya kita juga tidak mendukung, tentu kan mereka juga membutuhkan perekonomian, apalagi masa pandemi ya. Ya sangat merosot. Ya jadi masyarakat juga memang membutuhkan pemahaman ya, dalam artian peningkatan terhadap pemahaman undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, karena memang ini menjadi permasalahan yang sangat urgent ya, di mana masyarakat masih belum mengetahui tentang implementasi daripada undang-undang yang sudah ada. Ya, jadi para masyarakat dan juga pelaku usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan atau juga yang membutuhkan kreativitas intelektual itu alangkah baiknya untuk diuruskan ya. Benar. Dan memang ini perlu juga kepedulian dari pemerintah terkait, karena kalau masyarakat tidak didampingi langsung oleh pemerintah terkait, hal tersebut biasanya kurang terwujud. Karena memang masyarakat kita juga itu tadi pemahamannya kurang. Terus bisa jadi pemahaman yang kurang, bukan kesadarannya, bisa jadi karena mereka kurang paham, jadi agak kurang sadar. Jadi kesadaran akan itu jadi terhambat ya, karena pemahaman yang memang masih butuh penjelasan. Butuh penjelasan dan juga ini ya, butuh pengetahuan tentang alur dan bagaimana cara pendaftaran hak cipta. Dan sekarang kan sangat simpel banget ya, apalagi kalau semuanya pengrajin juga harus bisa bersahabat langsung dengan sosial media. Ya, sekarang teknologi sudah sangat berkembang dan media sosial juga sudah, jadi apa saja tinggal dicari gitu ya. Ya bahkan mungkin kalau misalnya para pemirsa ini ya, Fasya Podcast di mana aja yang ada di Kalimantan Timur, mungkin bisa berkolaborasi dengan sentra Fakultas Syariah untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya apapun apa aja ya. Kita kan sudah ini ya, sekarang kita sudah berhasil ya membantu para dosen yang ada di Fakultas Syariah khususnya untuk mengurus hak kita di bidang karya ilmiah. Baik itu buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Karya tulis. Jadi mungkin siapa saja yang membutuhkan ya masukan mungkin bertanya tentang hak kita. Dan kita bukan hanya konsen di situ ya, kita juga bisa konsen di hal-hal yang lain seperti merek, hak paten dan sebagainya. Kita akan bantu juga untuk pelajari alur dan sebagainya, sehingga masyarakat khususnya di Kalimantan Timur bisa mendaftarkan produk atau hasil kerajinannya ke sentra hak kekayaan intelektual dan akan kita fasilitasi. Iya, benar, fasilitasi. Dan memang penting sekali ya kita punya sertifikat hak kekayaan intelektual untuk menjaga agar yang kita ciptakan tidak mudah ditiru. Dan apabila ada yang meniru kan bisa punya dipidana dan punya harus bayar royalti juga. Kalaupun mau ambil terus izin harus bayar royaltinya yang pada dan sekali. Karena itu mahal banget. Kalau kita ini ya ingat ide dan kreativitas ya seseorang itu sangat mahal sekali harganya. Tidak semua orang punya kreativitas, tidak semua orang mampu menciptakan inovasi baru. Jadi apa yang bisa kita hasilkan, yang apapun itu produk ataupun karya, lebih baik dihasilkan. Iya, itu. Baik, mungkin itu yang bincang-bincang kita hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik. Nanti kita masih punya segudang benar sekali obrolan ya, dan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Obrolan ya, dan narasumber yang sangat luar biasa. Iya benar, jangan lupa terus ditunggu channel ini. Setiap kita tayang 1 minggu sekali, insya Allah semoga nggak ada halangan juga. Dan kita doakan juga semoga kita semua sehat dan lepas dari pandemi. Amin. Terima kasih bincang-bincangnya hari ini bersama Ibu Maisha Rahmi Hasan LCMA PhD. Terima kasih my sister. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasya